mu'afafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ta'ala alaihi ya ayyuhalladzina amanu ya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum yang saya hormati guru kita Bapak Ustaz Haji Mudianto SCMM Bapak menterinya, yang saya hormati teman-teman angkatan 87 banyak sekali. Alhamdulillah kita semua masih bisa diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih dimudahkan hati kita untuk melangkahkan memenuhi undangan daripada tim khusus pengajian ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'un. Mudah-mudahan kita yang insyaallah istiqomah di jalannya mendapatkan syafaat di akhir zaman ini. Jemaah sekalian atau teman-teman sekalian, mungkin sebelum kita mulai acara pengajian ini, alangkah baiknya kita baca suratul Fatihah. Mobil khusus lebih baik tadi minta dibacain ya. Sohibul Bait tadi kita khususkan Al-Fatihah ini untuk almarhum suami daripada teman kita Haji Jadina, yaitu Asep Kaya Mulyadi bin Sujatna binti Hadis Sastra Al-Hadiniyah wa Kuluniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena budu iya kan. Al-Fatihah kedua kita tujukan buat sahabat-sahabat kita yang sudah meninggalkan kita, yang bulan kemarin masih mengikuti taklim bersama kita. Satu bulan kemudian dapat kabar dia dipanggil oleh Allah Taala. Itu kita baca Al-Fatihah khusus buat Sri Astuti, Bapak Jayadi, Dede, dan sahabat-sahabat kita semesta 7 yang sudah mendahului kita. Semoga jalan kuburnya, dilapang kuburnya, dengan segala dosa-dosanya, terima amal ibadahnya. Al-Hadiniyah wa Kuluniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki ya kana budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita untuk tertibnya acara ini izinkan saya untuk memandu majelis taklim ini. Mungkin yang pertama pembukaan, kedua nanti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh ini bulan Syaban tanggal 2. Artinya waktu yang sangat singkat, kita tidak terasa kemarin saja sudah ada Syaban, artinya tamu agung akan datang. Itu alangkah baiknya kita mempersiapkan di bulan Ramadan ini, Syaban ini, persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Artinya ketika tamu agung itu datang, alangkah baiknya kita sambut kan, baik seperti ketika kita menyambut para menteri gitu kan, para menteri dan orang-orang yang hormat, kita harus membersihkan hati kita harus mempersiapkan
amal kita persiapkan rezeki kita, karena nanti di bulan Ramadan itu tidak jauh dari itu gitu, amal-amalan yang harus kita siapkan. Mungkin Pak Ustadz nanti lebih paham yang mengenai seperti itu. Baik, kalau untuk mempersingkat waktu, nanti setelah ceramah dari Ustadz sekalian Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk kedua, yaitu pembacaan surat Al-Quran yang disampaikan oleh Ibu As atau Bu Pawang. Betul. Bu As. Nggak bisa dilatih, Pak Ustadz, mohon maaf ya. Kalau salah nanti ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum marido aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhar. Wa alal ladzina tuti'unahu niyyatun ta'amun miskin. Faman tata'an ala khairan fahuwa khairun lah. Wa an tasumun khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra walitukmilul iddata walikabirullahu ala man hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan
bilangannya dan mengagungkan Allah atau petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prianto, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أمرنا لله ولأمر الله لطلب من الله سبحانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak Ibu, pengalamannya lebih banyak dari saya. Pengalaman jenuh Saya kasih tausiah di Garmin Laut. Tapi namanya sharing, nggak ada salahnya. Selama kita bisa menikmati. Tadi saya sampaikan dari ayat itu, Allah Ta'ala, suaranya kurang kenceng. Kurang kenceng. atau pakai itu kenceng nggak coba deh. Tapi kedengeran nggak? Kedengeran ya? Speaker. Mic. Tes. Ya. Lumayan. Jelas. Tes. Bapak Ibu sekalian, karena saya biasanya kan dibantu pakai mic. Kalau nggak dibantu pakai mic, nah tergantung kan menunya bagian jam. Bagian ini mungkin suaranya kencang, kalau bisa suaranya habis juga. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Begini ayat saya sampaikan, ayat mukadimah saya sampaikan, alhamdulillah Allah segala puji bagi Allah yang telah melembutkan, mengikatkan hati kita. Dalam surat Al-Anfal Allah sampaikan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Andai kata kamu mengeluarkan semua harta kamu di langit dan di bumi, kata Allah, ma'an lafta, kamu tidak akan mampu untuk melembutkan hati mereka. Bukan tiba-tiba, itu ada kehendak Allah yang lebih besar. Walakin Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah yang melembutkan hati di antara mereka. Ini ada kan lucu banyak, apalagi pengalaman SMP SMA. Ada kan? Ada kan? Kelas 1 gandeng-gandeng, kelas 2 gandeng-gandeng, kelas 3 buat gandengan. Dengan yang lain. Tambah gandengan. Tapi dia bikin. Kata Allah nggak berkehendak. Makanya nggak bisa itu dikarang-karang di DVD itu nggak bisa. Yang ada adalah kita usaha datang. Kita ada peluang nih, kita datang. Kita peluang itu jasanya. Maka dengan itu Allah akan kasih. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Sungguh-sungguh untuk menempuh jalan pasti kami kasih. Kami tunjukkan jalan. Insya Allah sampai. Ini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya saya mengucapkan salam juga di Nah, saking umur berapa nih Pak tadi?
Pokoknya semester 6 dah Pak Ustadz. Yang paling muda umur berapa? 55, 55. Saya dari 58. Yang paling muda ya? 56. Meli lah, Meli 55 tuh Meli. 56 juga. 58. 58. Yang paling tua umur berapa? Saya 59. 55, ada yang 5. 53 siapa ya? Jadi ibu bapak-bapak semoga Allah Subhanahu wa taala ya saya ucapkan selamat sehingga kita bisa memanfaatkan panjang umur sebagai faedah. Soalnya ada umurnya panjang. Ya, boro-boro silaturahim sendiri. Sama tetangganya kagak kenal, sama teman-temannya udah lupa, udah kagak ada kontak lagi kan. Dan itu juga sebagai pertanda bahwa selama kita bergaul dengan kawan-kawan kita puluhan tahun ini, Allah lindungi dari hal-hal yang tidak baik. Karena kalau ada yang tidak baik di kita ya kira-kira tidak ya. Maka itu berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat Rabbi adkhilni, sebagai doa dari para nabi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni, ya Allah, kata para nabi, adkhilni, masukkanlah saya mudkhala sidqin, pintu masuknya orang yang jujur, orang yang baik, orang yang sayang. Wa akhrijni, dan keluarkan saya mukhraja sidqin, juga pintu keluarnya orang-orang yang jujur, yang baik. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah buat aku sultanan nasira, seorang pemimpin yang menyayangi dan membantu semua kesulitan. Nah, makanya berkumpul dalam kebaikan seperti ini bukan tiba-tiba. Ini masa karunia Allah yang luar biasa. Alhamdulillah nih, bapak-bapak, ibu-ibu, satu kelas berapa dulu? 40-an. 4 kelas ini. 4 kelas. Ya. 40 kali 4. Iya, banyak banget nih Pak. 160 dong. 4 kelas cuma ya. Yang datang Ya, sih. 20. 40 kali 4 berarti 160. Jadi bisa berkumpul 24. Artinya Perwakilan total segitu banyak yang lulus 24. 24. Memang dalam kebaikan selalu begitu. Dalam kebaikan selalu begitu. Saya tuh dulu kuliah kelas 1 dan semester 1 bareng 2 kelas, jadi satu letting 120 orang. 120. Begitu wisuda tinggal 10 orang. Itu adalah bagian dari fitrah hidup, fenomena ya perjalanan kehidupan. Makanya di saat kita bersyukuri, kita menikmati dan kita berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan dan Allah kabulkan, itu adalah bagian dari karunia luar biasa. Dan kalau tidak umur segini, yang mau dipikirin lah. Itulah masa depan kita. Masa depannya lebih jauh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bahas tentang Ramadan, kalau usia-usia sudah seperti kita ini nyampe mikirnya. Nyampenya gimana? Oh iya beneran juga ya. Dulu saya masih muda ya, tiba-tiba cucu saya sudah berjut. Cucunya ada berapa Bu? Yang paling banyak berapa? 3, 2, 2, rata-rata 3 lah kan? 1.
Saya cucu satu. Belum nenek, saya masih baru nenek. Suami Suami satu. Suami satu aja nggak habis loh. Mahanya sih. Ada yang punya cucu 10? Belum ada. Atau ada yang punya anak 10? Rata-rata anaknya paling 3, banyak 2. enam, kan? Paling banyak enam. Iya. Ada sih nggak tahu di mana. Yang anak ini saya. Karena di situ barisan. Kenapa? Karena sudah kebanyakan dulu, harus ngirit anak. Dan akhirnya anak-anak kita sekarang juga begitu. Kalau sekarang ditanya, nikah yang punya anak berapa? 2, 3. Iya kan? Padahal investasi kita itu yang paling dekat itu anak sebelum properti. Yang paling dekat yang bisa kita rasakan ke depan dia sampai akhir anak. Properti itu ya kalau pas hidup itu selesai. Bahkan kadang-kadang kalau properti kita rasakan kenikmatannya di saat kita sehat. Kalau udah sakit, mau sebagus apapun, kata orang Inggris bilang cuma nyawa doang. Lihat di ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan alisan maqulun bi amrayn. Manusia itu ditipu oleh 2 hal. As-sihhatu wal farah, yaitu sehat, kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Orang kalau sudah sehat nggak mikirin untuk berobat, iya kan? Bahkan kalau suruh pilih mau bayar asuransi atau mau beli motor baru, pilih mana? Ayo, motor baru, iya kan? Punya duit nih. Mau beli mobil ataukah mau persiapan untuk hari tua, apa namanya, backup kesehatannya, ya asuransi lagi ya ada. Beli mobil atau mau asuransi? Sayang 150 juta, bagus banget. Tapi kita ingat, begitu kita sudah beli mobil 3 bulan, 4 bulan, udah tadi banyak ingetin, halo tes kolesterol, nah samurat, udah begitu sudah kena mobil 3 tahun kerongnya doang. Nah, ini kalau udah hari-hari tua begini, cari sempat apa menjaga kesehatan yang paling nyaman. Itu bagian dari pesan dari hadis Rasulullah SAW. Makanya kalau pepatah Arab mengatakan as-sihhatu tajun la ya'rifu illa Allah. Kesehatan itu adalah mahkota bagi seseorang. Yang tahu hanya orang yang sakit. Kalau udah sakit ya penting. Udah sakit. Seperti apapun, sebesar apapun, semewah apapun pasti kita miliki. Kalau kesehatannya kita lemah, maka sebaliknya, meskipun fasilitas pas-pasan kalau badan sehat, itu kita bisa menikmati. Contohnya, lihat ini bisa lewat di sini yang bawa gerobak, yang bawa anaknya sambil digendong, ngumutin plastik, ngumutin botol, lalu udah rintik, dia ngantuk, kira-kira bisa tidur ya? Tetaplah dia tidur, nyenyak, jadi titik. Kenapa? Capek banget. Ini kan?
Tidurnya di mana kira-kira? Di buffer. Dibanding yang sakit-sakitan dikasih hotel bintang 5, tetap ada itu nggak bisa. Iya kan? Nah, makanya itu pentingnya kesehatan. Rasulullah kasih pesan luar biasa. Nah, umur sekitar ini sudah waktunya kita konsentrasi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bekal kesehatan itulah kita menyongsong Ramadan. Sudah puasa Ramadan berapa kali, Pak? Selama ini juga 60. Kira-kira udah lihat belum hasilnya? Kalau kagak tahu gimana? Justru kita puasa apa? wajiban. Wajiban. Ibu kalau udah kerja misalnya 40 tahun, gitu-gitu aja kira-kira mau pindah nggak? Di awal ada yang juga pindah. udah 10 tahun masih segitu juga. Kira-kira mau pindah atau mau tetap di situ sampai selesai, sampai pensiun? Ngarang lagi sama kerja, ya kan? Kayak ngarang. Nah, masalahnya kenapa? Kadang-kadang orang bisa menikmati sampai 18 tahun, 20 tahun di kantor. Dia nggak pingin tertarik, nggak pingin kerja ke tempat lain. Kenapa? Semua dimensi. Nanti kita menikmati Ramadan sampai nggak ngerti kita berhasil lagi juga. Iya kan? Menikmati gak kamu, ada orang kayak gitu di kantor itu udah mau kolab, nggak mau aja dia tetap aja di situ, nggak biarin aja. Saya kan pengen hidup di sini, mau kaya mau miskin biar aja di sini, karena ini kadung nikmat, ini kadung nikmat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan Ramadan ini ada beberapa hal yang penting yang menjadi pelajaran agar kita serius, sungguh-sungguh dan tahu target kita di Ramadan, terus apa yang kita akan dapat. Satu hal yang mesti kita harus tanamkan, jangan menunggu amal dari orang lain, hatta dari anak kita, hatta dari istri kita, hatta dari tetangga kita, bahkan hatta dari harta kita. Kenapa? Karena menunggu amal dari selain kita sendiri itu jauh lebih berat berharapnya, dan juga keberhasilannya, hasilnya belum tentu bisa kita dapat. Dan Ramadan itu salah satu sarana. Kenapa Allah Ramadan itu nggak bisa diwakilkan? Ada orang yang nawarin, kalau haji kan bisa dibatal, puasa Ramadan orangnya masih hidup, siapa yang mau ini ganti puasa saya bayar, bisa nggak gitu? Hal-hal yang fardu, makanya hal-hal yang fardu wajib ain itu. Hanya haji saja yang boleh dibadali, atau haji itu boleh disewain. Itu pun kalau sudah di Arafah nggak boleh. Harus sendiri, mau sakit, kayak mau kondisi apa, harus dibawa. Nah, pesan dari ibadah-ibadah itu, jangan pernah menggantungkan ibadah kita dari orang lain. Karena apapun yang dihasilkan dari orang lain, itu tetap yang lebih besar dari kita. Jangankan urusan akhir, urusan dunia aja deh. Urusan dunia, ibu punya rumah, ya kan? Punya mobil, punya motor, ya kan? Punya macam-macam. Kira-kira mayoritas dapat dari kita atau dari anak kita? Ya, hasil yang kita dapat punya rumah, ya, punya rumah, punya mobil,
itu kira-kira mayoritas dari hasilnya dari anak kita atau dari kita sendiri? Kita sendiri. Apalagi urusan akhirat. Dan puasa itu adalah salah satu sarana yang Allah berikan. Maka di situ ibadahnya banyak banget, dan semua Allah kasih fasilitas lebih. Maka disampaikan Ramadan syahrul ummati. Ramadan itulah bulan umatku. Dan Ramadan junnah, as-shaumu junnah, kata Rasulullah. Puasa itu adalah benteng. Benteng dari apa? Benteng dari macam-macam hal yang tidak baik, kelalaian, kemalasan. Makanya kalau orang puasa itu tambah rajin. Yang masih kerja, ada yang masih ngantor nih. 55 udah terakhir. Pensiun nanti. Ya, udah pensiun kan? 55. Iya. Kalau pegawai negeri molor dikit 58 sekarang. Iya. Ada revisi 58. Masih ada sisa-sisa. Jadi masa di satu dulu. Ya. Kalau apa namanya? Kalau umur ya sudah 55 udah pensiun. Nah, kaitan dengan puasa. Kaitan dengan puasa. Kenapa kita mesti harus punya persepsi bahwa amal soleh itu harus dari diri sendiri? Kalau dari yang lain adalah bonus. Yang kita umur segini saja, kita ngerasakan semua yang kita dapatkan dari urusan dunia saja itu adalah dari kita, dari anak kita, saudara kita, itu relatif sedikit. Urusan akhirat juga begitu, urusan akhirat juga begitu. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti kalau sudah waktunya yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang itu akan lari dari saudaranya. Ada saudara teman, gitu, teman baik dulu di dunia mau kemana-mana. Begitu kalau sudah sampai waktunya nanti di akhirat, udah kagak ada lagi colek-colek. Itu urusan lebih pusing. Itu sama dengan kalau kita di dunia, kalau ya di dunia saja begitu pun di akhirat. Kita kalau lagi rusing urusannya anak macam-macam, ya kan, urusan apa namanya perselisihan warisan macam-macam. Itu aja kalau lagi hit-hitnya, kita dipanggil tetangganya kadang-kadang nggak dengar. Kadang-kadang nggak dengar. Apakah ada urusan-urusan? Besok kita jalan-jalan ke sini. Udah kagak ada kepikiran. Apalagi nanti di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dan juga orang sudah tidak lagi peduli dengan ibunya, bapaknya. Wasawi juga temannya ataukah saudaranya. Tapi dipertaruhkan adalah kita sendiri, dan kita akan merasa nyaman, dan kita akan merasa tenang kalau amal itu kita pompa dan kita kerjakan sendiri dan kita hasilkan sendiri. Nah, oleh karenanya di Ramadan manfaatnya seperti itu. Dan usia-usia ya udah saya sebapak itu cuma satu, kaitan dengan kesehatan. Banyak-banyakin ibadah selama sehat. Jangan pernah ditunda. Karena begitu tunda, setelah kesempatan besok lagi belum tentu kita bisa ngulang. Dan backbone ibadah itu ada di Ramadan. Salat, puasa, apalagi Sedekah. masih dikasih apa namanya, dikasih tambahan-tambahan yang lain. Ada sholat sunnah, tarawih, ya kan? Terus sedekah, di situ sedekah wajib, zakat fitrah minimal. Terus juga ditambah lagi ada sedekah tambahan, sedekah memberi, bukan makan, buka puasa, atau kasih pahala puasa. Luar biasa.
banyak. Apalagi nanti sampai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berarti sama dengan kita melakukan ibadah. Kalau kita bisa memanfaatkan malam itu, ya Allah kehendaki dapat kemudahan bisa melakukan ibadah maksimal, kita akan mendapatkan ibadah sejumlah selama 83 tahun seumur hidup kita. Ini Ramadan, makanya penting banget. Dan Ramadan seperti ini, pahala yang sebesar itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Bukan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya tidak sebesar yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu Ramadan. Jadi bergantunglah dengan amal sendiri. Nah, di antara amal yang unggulan di Ramadan selain yang fardu, ibadah sunnah adalah baca Quran. Baca Quran. Kalau sudah umur segini berasa bacaan yang paling enak kita baca itu cuma Al-Quran. Yang paling enak, nggak pernah bosen itu Al-Quran. Terus juga kita tidak pernah sakit hati kalau baca Quran. Beda kan dengan baca WA kan? Wah, kesel lagi. Langsung kali tergantung ya. Tergantung ya. Aku ancam betul dulu. Dulu diancam. Aku enggak lah ya. Awal baca tiba-tiba ketawa, 10 menit baca ketawa. Nah begitu menit 10 menit kedua udah merengut tadi. Tadi ketawa sekarang. Terus yang ketiga sedih, marah-marah. Nah, terus kalau sudah kayak gitu, kira-kira penyakit atau kebahagiaan yang kita dapat? Penyakit ya. Kita baca Quran. Baca Quran, kita mau baca tentang apa saja di Al-Quran, mau ngerti artinya, nggak ngerti artinya. Habis baca, nggak ada orang habis baca Quran tiba-tiba marah-marah. Habis baca Quran tentang Quran, uqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Waqatilul ladziina yuqatilunakum. Bunuhlah, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Dan jangan melewati batas. Sesungguhnya Allah tidak suka melewati batas. Adakah habis baca gitu, terus dia tiba-tiba bangun gitu marah-marah, wah ini siapa ini ya? Gitu. Gak pernah ada kan baca Quran. Mau dibaca apa saja, tentang apa saja, habis baca itu hati rasanya makanya masih ada yang nggak bisa baca Quran. Masih ada nggak? Masih ada. Setiap hari Ahad baca. Ya kan? Saya ngajar, saya ngajar di Ma'had Al-Husnayn namanya, Bekasi. Itu mahasiswa saya ada yang umur dari 20 tahun sampai umur 67 masih ingin belajar. Makanya saya kasih tagline di situ, belajar agama, belajar Islam tanpa henti. Henti mau ngapain? Ada yang gitu, nah, saya besok ini deh off dulu semester ini. Emang mau ngapa bu? Urusan banyak. Emang dari dulu gak pernah ada urusan? Dari dulu gak pernah ada urusan? Ya ada sih. Dia bilang itu kalau sudah keluar dari udah ganti baliknya susah. Orang itu kalau sudah belajar, kalau dia ninggalin belajar, baliknya susah. Ini contohnya. Yang itu dong Ustaz, aneh tersinggung. Baliknya susah. Kenapa? Karena
udah ada batasan-batasan. Itu yang bersusah. Makanya kalau mau balik paksain. Paksain. Jauh dekat resiko itu ujian. Ya kan sama. Jangan kan kita belajar agama. Teman SMA pertama kali berapa orang? Yang lulus berapa itu Pak? Lulus semua. Lulus semua kan. Ada yang di tengah jalan, ada yang di tempat lain. Gitu kan. Tanya. Nah, Bapak-bapak Ibu dan Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke Ramadan. Nah, satu tadi pesan saya adalah jangan mengandalkan amal dari orang lain. Cari dari diri kita sendiri. Insya Allah lebih memuaskan dan lebih banyak hasil. Kalaulah ada yang nahdilin, ada yang doain dan sebagainya, itu bagus. Itu bagus. Kita kalah dengan amal kita sendiri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat itu adalah ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hari-hari tertentu. Di situ dituliskan hari-hari terbatas. Ma'dudat itu artinya ditentukan atau kalau bahasa kitanya yang dibatasi. Ramadan itu nggak nyampe 2 bulan, cuma 1 bulan. Belum pernah ada ceritanya ulama berani istihad nyari dalil gimana cara supaya Ramadan itu 2 bulan. Nggak pernah ada. Allah udah tetapin terbatas. Nggak bisa mau direkayasa kayak apa. Apa hikmahnya? Beberapa ahli, ada ahli sejarah dan ahli sosiologi di Mesir mengatakan bahwa dalam sejarah peradaban, perubahan peradaban yang paling singkat 1 bulan. 1 bulan. Nah, ya, kalau kita ingin berubah, manfaatnya apa? Paling pendek itu adalah 1 bulan. Kalau yang dulunya ini, kalau bapak-bapak udah sekian tahun rokoknya nggak bisa ditinggal-tinggal. Coba aja di Ramadan. Niat. Kalau pas Ramadan, kira-kira siang puasa berani ngerokok nggak? Bisa kan sebulan? Kenapa begitu? Semua amal soleh kita juga begitu. Atau hal-hal yang negatif di kita, kemaksiatan kita juga begitu. Ini kalau ada yang saudaranya, tetangganya misalnya selingkuh misalnya, ya kan? Terus ketahuan diomelin, kira-kira kalau diomelin berhenti atau tambah ngomel? Kalau diomelin, istrinya berhenti atau tambah ngomel? Boleh lawan. Jangan dibilang, ya hati-hati mah, kesel mah kesel. Tapi kalau diomelin, jangan jelasin masalah, tambah masalah semakin mantap. Terus dorong untuk banyak ibadah. Dorong untuk banyak ibadah. Apa tuh sholat misalnya? Ingetin sholatnya. Jadi itu kan, jadi kita nggak nuduh dia, kita nggak ngomongin, tapi kita ngarahin, kita kasih obatnya. Banyakin ibadah. Atau kalau susah, gandeng aja, ayo Pak ke masjid, temenin ke, ngaji ke sholat, temenin ke, kalau mau ini kagak ada yang ngantar, rayu terus begitu. Begitu juga bapak-bapak. Ini saya dapat sekelas ya. Biasanya cerita yang ini. Nggak tahu, ada yang setelah dapat, ada yang setelah ya, begitu juga. Kalau istrinya agak susah, dorong.
kontrol. Ya segini nih, udah habis zuhur, setelah sholat. Jadi jangan ditunda-tunda, tambah susah kita. Dan itu nanti berimbas kepada kehidupan kita. Nah, dengan itu semuanya, ya, dengan itu semuanya. Jadi yang kedua, jadi satu adalah yang pertama adalah yakini atau kita kuatkan, kita berharap amal soleh adalah dari kita sendiri. Yang kedua, bahwa perubahan itu bisa kita lakukan sendiri, dan waktu perubahan yang paling strategis adalah Ramadan. Berubah yang paling menentukan untuk perubahan supaya kita berubah adalah ibadah kita. Ibadah kita. Karena Rasulullah diutus oleh Allah, itu PM-nya sebenarnya nggak banyak, cuma serbinya banyak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah para nabi dan rasul juga diperintah oleh Allah illa liya'budullah, supaya mereka menyembah kepada Allah. Mukhlishin, ikhlas, lahu-d-din, dan semuanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua kehidupannya. Itu. Makanya dorong dari ibadah. Nah, kalau kita ingin baik, kita ukur ibadah kita. Juga begitu. Ramadan akan datang, kita ngerti bahwa kita sudah berubah dari dulu. Tahun ini khatam berapa kali Quran? Pernah dicatat ya? Gak pernah. Terus kalau ngitung-ngitung pakai HP, pakai kalkulator itu yang gitu. Itu apa? Ada warisan. Itu masih berapa tabungannya? Paling kurang berapa? Ya, dihitung tuh baca Quran. Kalau kita biasa nyatet tuh, begitu kita sedekah. Sampai hari ini ibu kalau sedekah berapa coba? Jujur dah, sekali naruh 20, 30, itu dari tahun berapa? Kan kalau ngaji banyak Pak Ustaz pecekannya. Nah, iya. Jadi bapak-bapak kalau di masjid. Bukan sore pengamatan saya dari tahun 90, dari tahun 97 sampai hari ini. Ini yang pengurus masjid atau pengurus masjid salib, namanya infak sedekah itu tidak pernah lebih dari setingginya 5.000, 2.000. Jakarta, orang Jakarta, nggak percaya? Besok Jumat itu rombongan masjid pengumumannya berapa? Terus itu jumlah jemaah. Rata-rata. Saya ambil sampling masjid Pondok Indah. Kira-kira masjidnya orang miskin atau orang kaya? Kaya banget. Ada nggak rumah di sana harganya 1 miliar? Lebih. Nggak ada. Lebih lah. Iya kan? Nah itu pas Ramadan. Nah Ramadan ini bibitnya sedekah kan? Ramadan. Saya suka mampir dulu, masih ngantor dulu. Ya, sekarang udah pensiun. Jadi kalau pas lagi terakhir itu saya mampir di situ. Karena saya generasi kalau ngantor itu generasi 6, 10 atau 69. Ya 69 berapa jam 6 kurang jam 9. Nah, itu terawihnya itu di situ. Nah, itu satu malam tanggukannya dia 5 juta. Banyak nggak? Dikit lah. Banyak itu, 5 juta. Saya penasaran. Wah, deklarasi ini banyak. Saya hitung jaman. Shopnya berapa, per shop berapa orang. Ternyata 500 orang. Dibagi. 500 orang jamaahnya. Jadi jamaahnya 500 orang, terus tanggukannya 5 juta. Jadi satu orang berapa? 5.000. 10.000 kelas Pondok Indah. Bagaimana Rawasari? Iya kan? Makanya saya caku. Iya. Iya. Saya pernah ngitung itu di masjid saya. Ya, berapa pengumuman hari ini? Waktu dulu, sekarang nggak naik tuh. Tanggukan hari ini
2 juta. Saya itu jamaahnya. Jamaahnya berapa ya? 300. Taruhlah 200 jadi berapa? Nggak jauh dari situ ya, kisarannya. Pernah ada masjid, ya kan? Setengah tanggungannya sekali tambah 200.000. Coba bayangin berapa juga? Jamaahnya 100 orang itu. Jadi dulu bapak-bapak yang menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amrana lillahi wa li amrillahi liqalan min Allahi subhanahu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tasanna bi sunnatihi ila qiyamah. Makan. Bapak Ibu, untuk pengalamannya lebih banyak dari saya. Saya kasih tausiah Garmin laut. Tapi namanya sharing, nggak ada salah. Selama kita bisa menikmati. Tadi saya sampaikan dari ayat itu, Allah Ta'ala suaranya kurang kenceng. Kurang kenceng. Atau pakai itu, kita nggak coba deh. Tapi kedengeran nggak? Kedengeran dulu, kedengeran ya? Speaker. Mic. Tes. Ya. Lumayan. Jelas. Tes. Bapak Ibu sekalian, karena saya biasa dibantu pakai ini. Kalau nggak dibantu pakai ini, Soalnya kecil kan? nah tergantung kan menunya bagian jam. Bagian ini mungkin suaranya kenceng. Kalau bisa suaranya habis juga. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Begini ayat saya sampaikan, ayat mukadimah saya sampaikan, alhamdulillah Allah segala puji bagi Allah yang telah melembutkan, mengikatkan hati kita. Dalam surat Al-Anfal Allah sampaikan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Andai kata kamu mengeluarkan semua harta kamu di langit dan di bumi, kata Allah, ma'an lafta, kamu tidak akan mampu untuk melembutkan hati mereka. Bukan tiba-tiba, itu ada kehendak Allah yang lebih besar. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi Allah yang melembutkan hati di antara mereka. Ini saya kan cukup banyak, apalagi pengalaman SMP SMA, ya kan? Ada kan? Kelas 1 gandeng-gandeng, kelas 2 gandeng-gandeng, kelas 3 buat gandeng-gandeng. Dengan yang lain. Gandeng-gandeng lain. Tambah gandengan. Gandeng-gandeng.
hakikat itu Allah nggak berkehendak. Makanya nggak bisa itu dikarang-karang, didikte-dikte nggak bisa. Yang ada adalah kita usahakan. Kita ada peluang, kita peluang kita jalani. Maka dengan itu Allah akan kasih dan sungguh-sungguh untuk menempuh jalan pasti kami kasih kami tunjukkan jalan. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya saya mengucapkan selamat juga di tersebut. Nah, sampai umur berapa nih Pak Teguh? 57 ya. Pokoknya semester 6 dah Pak Ustadz. Yang paling muda umur berapa? 55. Saya dari 58. Yang paling muda ya? Yang paling muda. Di mana? 56. Saya Meli lah, Meli 55 tuh Meli. 56 juga. 58. 58. Yang paling tua umur berapa? Saya 59. 55, ada yang 5, ada yang 53. 53 siapa ya? Jadi ibu bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ucapkan selamat. Sehingga kita bisa memanfaatkan panjang umur sebagai faedah. Soalnya ada umurnya panjang. Ya, boro-boro silaturahim. Sendiri aja. Sama tetangganya kagak kenal. Sama teman-temannya udah lupa, udah kagak ada kontak lagi kan. Dan itu juga sebagai pertanda bahwa selama kita bergaul dengan kawan-kawan kita puluhan tahun ini, Allah lindungi dari hal-hal yang tidak baik. Karena kalau ada yang tidak baik di kita aja, kira-kira tidak ya. Maka itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat, Rabbi adkhilni, sebagai doa dari para nabi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni, ya Allah, kata para nabi, adkhilni, masukkanlah saya, mudkhala sidqin, pintu masuknya orang yang jujur, orang yang baik, orang yang sayang. Wa akhrijni, dan keluarkan saya mukhraja sidqin, juga pintu keluarnya orang-orang yang jujur, yang baik. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah buat aku sultanan nasira, seorang pemimpin yang menyayangi dan membantu semua kesulitan. Nah, makanya berkumpul dalam kebaikan seperti ini bukan tiba-tiba. Itu adalah karunia Allah yang luar biasa. Alhamdulillah nih, bapak-bapak ibu-ibu, satu kelas berapa dulu? 3 kelas 4 kelas ini. 4 kelas. Ya. 40 kali 4. Iya, banyak banget ya Pak. 160 dong. 4 kelas cuma ya. Yang datang Ya, Iya. 20. 40 kali 4 berarti 160. Jadi bisa berkumpul 24 ya. Kita masuk 24. Artinya perwakilan Sultan segitu banyak yang lulus 24. 24. Memang dalam kebaikan selalu begitu. Dalam kebaikan selalu begitu. Saya tuh dulu kuliah kelas 1 dan semester 1 bareng 2 kelas, jadi satu letting 120 orang. 120. Begitu wisuda tinggal 10 orang. Itu adalah bagian dari fitrah hidup, fenomena ya perjalanan kehidupan. Makanya di saat kita bersyukuri, kita menikmati dan kita berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan dan Allah kabulkan, itu adalah bagian dari karunia luar biasa. Dan kalau tidak umur segini, yang mau dipikirin lah.
Ya itulah. Masa depan kita. Masa depannya lebih jauh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bahas tentang Ramadan, kalau usia-usia sudah seperti kita ini nyampe mikirnya. Nyampenya gimana? Oh iya beneran juga ya. Dulu saya masih muda ya, tiba-tiba cucu saya sudah gendut. Cucunya ada berapa Bu? Yang paling banyak berapa? 15. 3, 2, rata-rata 3 lah kan? Saya cucu 1. Belum nenek, saya masih baru nenek. Suami Suami 1. Suami 1 aja nggak habis nih. Mana sih? Belum. Juga belum. Ada yang punya cucu 10? Belum ada. Atau ada yang punya anak 10? Rata-rata anaknya 3 paling banyak 2. mana? Paling banyak nah. Iya. Ada sih nggak tahu gimana. Yang anak ini saya. Ketiga. Ada yang di situ baris. Kenapa? Karena sudah kebanyakan harus ngirit anak. Dan akhirnya anak-anak kita sekarang juga begitu. Kalau sekarang ditanya nikah yang punya anak berapa? 2, 3. Iya kan? Padahal investasi kita itu yang paling dekat itu anak sebelum properti. Yang paling dekat yang bisa kita rasakan ke depan dunia sampai akhir anak. Properti itu ya kalau pas hidup kan begitu selesai. Bahkan kadang-kadang kalau properti kita rasakan kenikmatannya di saat kita sehat. Kalau udah sakit, mau sebagus apapun, kata orang Inggris bilang cuma nyawang doang, melihat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan alisan mabunun bi amrayn. Manusia itu ditipu oleh 2 hal. As-sihhatu wal farah, yaitu kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Orang kalau sudah sehat nggak mikirin untuk berobat, iya kan? Bahkan kalau suruh pilih mau bayar asuransi atau mau beli motor baru, pilih mana? Ayo, motor baru, iya kan? Punya duit nih. Mau beli mobil, ataukah mau persiapan untuk hari tua, backup kesehatannya, ya asuransi lagi yang ada. Beli mobil atau mau asuransi? Yang di 150 juta bagus banget. Tapi kita ingat, begitu kita sudah beli mobil 3 bulan, 4 bulan, udah tadi banyak ingetin, halo tes kolesterol, nah samurat. Udah, begitu sudah kena mobil 3 tahun kilometer. Nah, ini kalau udah hari-hari tua begini, saya sempat menjaga kesehatan yang paling nyaman. Itu bagian dari pesan dari hadis Rasulullah SAW. Makanya kalau pepatah Arab mengatakan as-sihhatu tajun la ya'rifu illa Allah. Kesehatan itu adalah mahkota bagi seseorang. Yang tahu hanya orang yang sakit. Kalau udah sakit ya penting. Udah sakit. Seperti apapun, sebesar apapun
semewah apapun fasilitas kita miliki, kalau kesehatannya kita lemah, maka kita tidak bisa. Sebaliknya, meskipun fasilitas pas-pasan, kalau badan sehat, itu kita bisa menikmati. Contohnya, lihat ini bisa lewat di sini yang bawa gerobak, yang bawa anaknya sambil digendong, mengutin plastik, mengutin botol, lalu udah rintik, yang ngantuk kira-kira bisa tidur. Tetaplah dia tidur, nyenyak, jadi tidur. Kenapa? Capek banget. Ya kan? Tidurnya di mana kira-kira? Di gerobak. Dibanding yang sakit-sakitan dikasih hotel bintang 5, tetap ada itu nggak bisa. Iya kan? Nah, makanya itu pentingnya kesehatan. Rasulullah kasih pesan luar biasa. Nah, umur sekitar-kita ini sudah waktunya kita konsentrasi untuk baik ibu-ibu, bapak-bapak yang mudah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal kesehatan itulah kita menyongsong Ramadan. Sudah puasa Ramadan berapa kali, Pak? Suami juga. 60. Tahun, kira-kira ada lihat belum hasilnya? Kalau kita nggak tahu gimana, besok kita puasa apa? Wajiban. Hah? Wajiban. Ibu kalau udah kerja misalnya 40 tahun, gitu-gitu aja kira-kira mau pindah nggak? Di awal kan? Ada yang juga pindah. Udah 10 tahun masih segitu juga. Kira-kira mau pindah atau mau tetap di situ sampai selesai, sampai pensiun? Ngaruh lagi sama kerja, ya kan? Pegang ngaruh. Nah, masalahnya kenapa? Kadang-kadang orang bisa menikmati sampai 18 tahun, 20 tahun di kantor. Dia nggak pingin tertarik, nggak pingin kerja ke tempat lain. Kenapa? Semua dimensi. Nanti kita menikmati Ramadan sampai nggak ngerti kita berhasil lagi tidak. Iya kan? Menikmati gak kamu, ada orang kayak gitu. Di kantornya sudah mau apa nggak mau aja dia, tetap aja di situ. Enggak, biarin aja. Saya nggak ingin hidup di sini, mau kaya mau miskin biar aja di sini. Karena ini kadung nikmat. Ini kadung nikmat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Ramadan, ini ada beberapa hal yang penting yang menjadi pelajaran agar kita serius, sungguh-sungguh dan tahu target kita di Ramadan, terus apa yang kita akan dapat. Satu hal yang mesti kita harus tanamkan, jangan menunggu amal dari orang lain, harta dari anak kita, harta dari istri kita, harta dari tetangga kita, bahkan harta dari harta kita. Kenapa? Karena menunggu amal dari selain kita sendiri itu jauh lebih berat berharapnya, dan juga keberhasilannya, hasilnya belum tentu bisa kita dapat. Dan Ramadan itu salah satu sarana. Kenapa Allah Ramadan itu nggak bisa diwakilkan? Ada orang yang nawarin, kalau haji kan bisa dibadar. Puasa Ramadan, orangnya masih hidup, ini siapa yang mau ini ganti puasa saya bayar. Bisa nggak gitu? Hal-hal yang fardu, makanya hal yang fardu wajib ain itu. Hanya haji saja yang boleh dibadari, atau haji aja boleh disewain. Itu pun kalau sudah di Arafah nggak boleh. Harus sendiri, mau sakit, mau kondisi apa harus dibawa.
pesan dari ibadah-ibadah kita, jangan pernah menggantungkan ibadah kita dari orang lain. Karena apapun yang dihasilkan dari orang lain itu tetap yang lebih besar dari kita. Jangankan urusan akhir, urusan dunia aja deh. Urusan dunia, ibu punya rumah, ya kan? Punya mobil, punya motor, ya kan? Punya macam-macam. Kira-kira mayoritas dapat dari kita atau dari anak kita? Ya, hasil yang kita dapat punya rumah, ya, punya mobil, itu kira-kira mayoritas dari hasilnya dari anak kita atau dari kita sendiri? Kita sendiri. Apalagi urusan akhirat. Dan puasa itu adalah salah satu sarana yang Allah berikan. Maka di situ ibadahnya banyak banget, dan semua Allah kasih fasilitas lebih. Maka disampaikan Ramadan syahrul ummati. Ramadan itulah bulan umatku. Dan Ramadan junnah, as-shaumu junnah, kata Rasulullah. Puasa itu adalah benteng. Benteng dari apa? Benteng dari macam-macam hal yang tidak baik, kelalaian, kemalasan. Makanya kalau orang puasa itu tambah rajin. Dia masih kerja, ada yang masih ngantor ya. 55 udah terakhir. Pensiunan. Dia udah pensiun kan? 55. Ya. Kalau pegawai negeri molor dikit 58 sekarang. Iya. Ada revisi 58. Masih ada sisa-sisa. Ini masa di satu guru. Ya. Kalau apa namanya? Kalau umur ya sudah 55 udah pensiun. Nah, kaitan dengan puasa. Kaitan dengan puasa. Kenapa kita mesti harus punya persepsi bahwa amal soleh itu harus dari diri sendiri? Kalau dari yang lain adalah bonus. Yang kita umur segini saja, kita merasakan semua yang kita dapatkan dari urusan dunia saja itu adalah dari kita. Dari anak kita, saudara kita, itu relatif sedikit. Urusan akhirat juga begitu. Urusan akhirat juga begitu. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti kalau sudah waktunya yauma yafirul mar'u min akhihi, orang itu akan lari dari saudaranya. Ada saudara teman, gitu, teman baik, dulu di dunia mau kemana-mana. Begitu kalau sudah sampai waktunya nanti di akhirat, udah kagak ada lagi colek-colek. Itu urusan lebih pusing. Itu sama dengan kalau kita di dunia, kalau ya di dunia saja begitu pun di akhirat. Kita kalau lagi rusing urusannya, anak macam-macam, ya kan, urusan apa namanya, perselisihan warisan macam-macam. Itu aja kalau lagi hit-hitnya, kita dipakai tetangga aja kadang-kadang nggak dengar. Kadang-kadang nggak dengar. Apakah ada urusan-urusan? Besok kita jalan-jalan ke sini, udah kagak ada kepikiran. Apalagi nanti di akhirat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dan juga orang sudah tidak lagi peduli dengan ibunya, bapaknya, juga temannya ataukah saudaranya. Jadi dipertaruhkan adalah kita sendiri, dan kita akan merasa nyaman dan kita akan merasa tenang kalau amal itu kita pompa dan kita kerjakan sendiri dan kita hasilkan sendiri. Nah, oleh karenanya di Ramadan manfaatnya sebaik itu. Dan usia-usia ya udah saya sebapaknya cuma satu, kaitan dengan kesehatan. Banyak-banyakin ibadah selama sehat. Jangan pernah ditunda. Karena begitu menunda, setelah kesempatan besok lagi belum tentu kita bisa ngulang.
Dan backbone ibadah itu ada di Ramadan. Salat, puasa, apa lagi? Sedekah. Masih dikasih apa namanya? Dikasih tambahan-tambahan yang lain. Ada sholat sunnah, tarawih, ya kan? Terus sedekah, di situ sedekah wajib, zakat fitrah minimal. Terus juga ditambah lagi ada sedekah tambahan, sedekah memberi, bukan makan, buka puasa. Allah kasih pahala puasa. Luar biasa. Banyak. Apalagi nanti sampai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berarti sama dengan kita melakukan ibadah. Kalau kita bisa memanfaatkan malam itu, ya Allah kehendaki dapat kemudahan bisa melakukan ibadah maksimal, kita akan mendapatkan ibadah sejumlah selama 83 tahun seumur hidup kita. Ini Ramadan, makanya penting banget. Dan Ramadan seperti ini, pahala yang sebesar itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Dan umat-umat sebelumnya tidak sebesar yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu Ramadan. Jadi bergantunglah dengan amal sendiri. Nah, di antara amal yang unggulan di Ramadan selain yang fardu, ibadah sunnah adalah baca Quran. Baca Quran. Kalau sudah umur segini berasa bacaan yang paling enak kita baca itu cuma Al-Quran. Yang paling enak, nggak pernah bosen itu Al-Quran. Terus juga kita tidak pernah sakit hati kalau baca Quran. Beda kan dengan baca WA kan? Tergantung ya. Aku aja makan dulu. Dulu diancam. Aku enggak lah ya. Awal baca tiba-tiba ketawa, 10 menit baca ketawa. Nah begitu menit 10 menit kedua udah merengut tadi. Tadi ketawa sekarang. Terus yang ketiga sedih, marah-marah. Nah, terus kalau sudah kayak gitu, kira-kira penyakit atau kebahagiaan yang kita dapat? Penyakit. Kita baca Quran. Baca Quran, kita mau baca tentang apa saja di Al-Quran, mau ngerti artinya, nggak ngerti artinya. Habis baca, nggak ada orang habis baca Quran tiba-tiba marah-marah. Habis baca Quran tentang perang, uqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Waqatilul ladziina yuqatilunakum. Bunuhlah, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Dan jangan melewati batas. Sesungguhnya Allah tidak suka melewati batas. Adakah habis baca itu terus dia tiba-tiba bangun gitu marah-marah? Wah ini siapa ini ya? Gitu. Gak pernah ada kan baca Quran. Mau dibaca apa saja tentang apa saja, habis baca itu hati rasanya makanya masih ada yang nggak bisa baca Quran. Masih ada nggak? Masih ada. Tiap hari Ahad ya kan? Saya ngajar, saya ngajar di Ma'had Al-Husnayn namanya, Bekasi. Itu mahasiswa saya ada yang umur dari 20 tahun sampai umur 67 masih ingin belajar. Makanya saya kasih tagline di situ, belajar agama, belajar Islam tanpa henti. Henti mau ngapain?
ada yang itu, saya besok ini deh off dulu semester ini. Emang mau ngapa bu? Urusan banyak. Emang dari dulu gak pernah ada urusan? Itu dari dulu gak pernah ada urusan? Ya ada sih. Saya bilang itu kalau sudah keluar dari belajar ini baliknya susah. Orang itu kalau sudah belajar, kalau dia ninggalin belajar, baliknya susah. Ini contohnya. Yang gitu dong Ustaz, aneh tersinggung. Baliknya susah. Kenapa? Karena udah ada batasan-batasan. Itu yang bersusah. Makanya kalau mau balik paksain. Paksain. Jauh dekat tersibuk itu ujian. Ya kan sama. Jangan kan kita belajar agama. Teman SMA pertama kali berapa orang? Yang lulus berapa itu Pak? Lulus semua. Lulus semua kan. Ada yang di tengah jalan, ada lulus di tempat lain. Gitu kan. Rasanya. Nah, Bapak-bapak Ibu dari Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke Ramadan. Nah, satu tadi pesan saya adalah jangan mengandalkan amal dari orang lain. Cari dari diri kita sendiri. Insya Allah lebih memuaskan dan lebih banyak hasil. Kalaulah ada yang naklilin, ada yang doain dan sebagainya, itu bagus. Itu bagus. Kalah dengan amal kita sendiri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat itu adalah ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hari-hari tertentu. Di situ dituliskan hari-hari terbatas. Ma'dudat itu artinya ditentukan atau kalau bahasa kitanya yang dibatasi. Ramadan itu nggak nyampe 2 bulan, cuma 1 bulan. Belum pernah ada ceritanya ulama berani istihad nyari dalil gimana cara supaya Ramadan itu 2 bulan. Nggak pernah ada. Allah udah tetapin terbatas. Nggak bisa mau direkayasa kayak apa. Apa hikmahnya? Beberapa ahli, ada ahli sejarah dan ahli sosiologi di Mesir mengatakan bahwa dalam sejarah peradaban, perubahan peradaban yang paling singkat 1 bulan. 1 bulan. Nah, ya, kalau kita ingin berubah, manfaatnya apa? Paling pendek itu adalah 1 bulan. Kalau yang dulunya ini, kalau bapak-bapak udah sekian tahun rokoknya nggak bisa ditinggal-tinggal. Coba aja di Ramadan. Niat. Kalau pas Ramadan, kira-kira siang puasa berani ngerokok nggak? Bisa kan sebulan? Kenapa begitu? Semua amal soleh kita juga begitu. Atau hal-hal yang negatif di kita, kemaksiatan kita juga begitu. Ini kalau ada yang saudaranya, tetangganya misalnya selingkuh misalnya, ya kan? Terus ketahuan diomelin, kira-kira kalau diomelin berhenti atau tambah ngomel? Kalau diomelin, istrinya berhenti atau tambah ngomel? Boleh lawan. Jadi jangan dibilang, ya hati-hati mah, kesel mah kesel. Tapi kalau diomelin, kagak jelasin masalah, tambah masalah semakin mantap. Terus dorong untuk banyak ibadah. Dorong untuk banyak ibadah. Apa tuh? Sholat misalnya. Ingetin sholatnya. Jadi itu kan, jadi kita nggak nuduh dia.
Kita nggak ngomongin, tapi kita ngarahin, kita kasih obat. Banyak itu ibadah. Atau kalau susah, gandeng aja, ayo Pak ke masjid, temenin ke, ngaji ke sana temenin ke, kalau mau ini kagak ada yang ngantar, rayu terus begitu. Begitu juga bapak-bapak. Ini saya dapat sekelas ya. Biasanya cerita yang ini. Nggak tahu ada yang setelah dapat kejadian setelah. Ya, begitu juga. Kalau istrinya agak susah, dorong, kontrol. Ya segini nih, udah habis duhur, masalah sholat. Jangan ditunda-tunda, sampai susah tidak. Dan itu nanti berimbas kepada kehidupan kita. Nah, dengan itu semuanya, jadi yang kedua, jadi satu adalah yang pertama adalah yakini atau kita kuatkan, kita berharap amal soleh adalah dari kita sendiri. Yang kedua, bahwa perubahan itu bisa kita lakukan sendiri, dan waktu perubahan yang paling strategis adalah Ramadan. Berubah yang paling menentukan untuk perubahan supaya kita berubah adalah ibadah kita. Karena Rasulullah diutus oleh Allah, itu PR-nya sebenarnya nggak banyak, cuma serbinya banyak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah para nabi dan rasul juga diperintah oleh Allah illa liya'budullah, supaya mereka menyembah kepada Allah. Mukhlisin, ikhlas lahu-d-din, dan semuanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kehidupannya. Itu. Makanya dorong dari ibadah. Nah, kalau kita ingin baik, kita ukur ibadah kita. Juga begitu. Ramadan akan datang, kita ngerti bahwa kita sudah berubah dari dulu. Tahun ini kata berapa kali Quran? Pernah dicatat ya? Gak pernah. Terus kalau ngitung-ngitung pakai HP, pakai kalkulator gitu gitu apa? Ada warisan itu masih berapa tabungannya? Paling kurang berapa? Ya, dihitung tuh baca Quran. Kalau kita biasa nyatet tuh, begitu kita sedekah. Sampai hari ini ibu kalau sedekah berapa coba? Jujur dah, sekali naruh 20, 30, itu dari tahun berapa? Kan kalau ngaji banyak Pak Ustaz recekannya. Nah, iya. Jadi bapak-bapak kalau di masjid. Kalau sore pengamatan saya dari tahun 90, dari tahun 97 sampai hari ini. Ini yang pengurus masjid atau pengurus masjid salib, namanya infak sedekah itu tidak pernah lebih dari setingginya 5.000, 2.000. Jakarta, bukan Jakarta. Gak percaya? Itu besok Jumat itu rombongan masjid pengumumannya berapa? Terus itu jumlah jemaah. Rata-rata. Saya ambil sampling masjid Pondok Indah. Masjid Pondok Indah kira-kira masjidnya orang miskin atau orang kaya? Kaya banget. Ada nggak rumah di sana harganya 1 miliar? Lebih. Nggak ada. Lebih lah. Iya kan? Nah itu pas Ramadan, ini begitu sedekah kan? Ramadan. Saya suka mampir dulu, masih ngantor dulu. Ya, sekarang udah pensiun. Jadi kalau pas lagi terawih itu saya mampir di situ. Karena saya generasi kalau ngantor itu generasi 6, 10 atau 69. Ya 69, berapa jam 6 kurang jam 9. Nah, itu terawihnya itu di situ. Nah, itu satu malam tanggukannya dia 5 juta. Banyak nggak? Dikit lah. Banyak itu, 5 juta. Saya penasaran. Wah, berarti orang sini juga. Saya hitung jaman.
500 orang jamaahnya. Jadi jamaahnya 500 orang, terus anggarannya 5 juta. Jadi satu orang berapa? 5.000. 10.000 kelas Pondok Indah. Bagaimana Rawasari? Iya kan? Iya. Makanya saya caku. Iya, iya. Ya, saya pernah ngitung itu di masjid saya. Ya, berapa pengumuman hari ini waktu dulu, sekarang nggak naik tuh. Tanggungan hari ini 2 juta. Saya itu jamaahnya. Jamaahnya berapa ya? 300. Taruhlah 200 itu berapa? Nggak jauh dari situ ya, kisarannya. Pernah ada masjid, ya kan? Setengah tanggungannya sekali tambah 200.000. Coba bayangin berapa juga? Perjamaahnya 100 orang itu. Jadi dulu bapak-bapak yang menyukai Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa nanti kita kalau hitung atau kita bersandar ya, bersandar ke masalah orang lain, susah kita untuk ya sekuat-kuatnya kita infak, kita sedekah. Yang penting juga mengalami sahabat sekali sedekah 8 miliar. Kita ya kan? Yang bisa kita ambil adalah tenaga kita, fisik kita, itu yang paling baik. Nah, dan karena Ramadan ini adalah singkat, manfaatnya sebaiknya. Untuk itu, apalagi kita sudah umur, ya kan? Tentu persiapan. Jangan kebanyakan masih padanya. Baik pas Ramadan, nggak kumat. Baik itu minum makan yang sehat, ya kan? Dari sekarang direncanain. Kira-kira Ramadan besok saya sedekahnya berapa? Ya, saya batasin, pokoknya saya target Ramadan saya sedekah segini. Hitung bro, nanti mau akhir Ramadan, udah sampai belum ya? Belum, berarti saya utang. Dalam pengertian tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengertian hormat kita atau penghargaan kita terhadap kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa syukur kita, ya, kita mencoba untuk mengejar hal yang maksimal. Nah, dengan itu semuanya, kalau kita persiapkan jauh-jauh dari fisik, finansial, termasuk juga waktu. Tadi kan saya tanya, udah pensiun atau masih ada yang ngantor? Nah, kalau masih ada yang ngantor, ya, waktunya juga di setting. Kalau waktunya kita setting, misalnya jangan sampai kita ngantor terus tarawihnya yang mana? Nah, pokoknya kalau tarawih pertama mah harus di rumah, harus di masjid. Kalau berikutnya udah seminggu di mana aja. Kalau udah pekan ketiga ya bye-bye aja. Terus kalau pekan keempat kita di jalan tol tarawih. Nanti kita tidak dapat apa-apa. Maka kita tidak pernah tahu. Dan salah satu hal yang untuk untuk kita agar kita tertuntut, kita ya kalau bahasa kolektornya tertagih, kita merasa merasa ingin untuk mengejarnya, yaitu ingat-ingat ditulis. Jadi kalender itu biar penuh. Yang sampai kalender itu ada orang itu sih. Penuh. Ini saya terawih di sini, profesor saya harus ya. Jadi itu pokok. Setiap tahun kita mesti lihat. Dan kalau pas di Ramadan kan itu tulisin. Ramadan ini saya bolong sekian. Besok Ramadan akan datang, kalender jangan dibuang dulu. Kalau Ramadan akan datang belum lihat. Nah, kemarin saya bolong berapa?
maka hari ini saya nggak boleh bangun lebih banyak. Begitu juga Al-Quran tilawahnya kemarin sampai mana? Sampai juz berapa? 1 juz 2 atau juz mangga doang? Ya. Ganti-ganti juz, juz mangga, juz apel sampai semua ganti-ganti, ya. Tapi nggak nambah-nambah, bacaannya. Itu juga mesti harus kita siapkan. Saya kira waktu buat kita semuanya umur segini cukuplah kalau cuma untuk ngurusin gitu dikit, ya kan? Insya Allah tidak sampai menterlantarkan cucu-cucu kita. Dan kita berharap sih tetap dengan itu Allah kasih keberkahan, ya. Sehingga di akhir Ramadan dapat bonus, ya. Bonus dari anak cucu dari kantor, tapi juga bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kalau tidak ada bonus, cucu kita nggak ada yang datang, nenek nggak ada yang datang, malas dah. Kita sekarang begitu kan. Hanya dengan itu semuanya kita berharap Allah kabulkan kita dan Allah semakin bangun kita menjadi yang terbaik, dan kita berharap semakin panjang umur kita semakin baik amal soleh yang kita lakukan. Saat kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dalam kondisi yang terbaik, dan disitulah Allah akan mengukur kita. Innamal a'malu binniyati, kata Rasulullah, amal itu ya, pertama kali yang dilihat adalah akhir. Maka istilah kita adalah husnul khotimah. Kalau akhirnya baik, maka untuk seterusnya akan lebih mudah. Allah berikan kemudahan dan kasih sayang kepada Alamin dan baik-baik. Maaf kita semuanya. Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita atas jerih payah mereka yang telah mendidik kami sehingga kami menjadi hamba-hamba yang benar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an ma'suma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan marhuma la tanbaghi biha wa la hikmah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di hari ini adalah pertemuan yang terlepas dan terhindar dari semua dosa. Dan kalau perpisahan kami, ya Allah, perpisahan yang selalu menanamkan rasa kasih sayang dan kebersamaan di antara kami. Yang Kau tahukan di antara kami masalah-masalah dosa dan hubungan-hubungan mengganggu kebaikan kami, ya Allah, dari dosa itu, ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau berikan keberkahan kami di bulan Sya'ban ini. Ya Allah, berikanlah kami hanya umur kesehatan sehingga kami bisa menjumpai Ramadan yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, innaka antas sami'ud du'a. Sungguh Engkau mendengar semua doa yang kami lakukan. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah apa yang kami mohonkan kepadamu, dan terimalah taubat kami, rasa kesalahan kami, agar Engkau ampuni dengan itu. Rabbana wa la taruddana khairun. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami pulang dengan tangan kosong, tanpa rahmat hidayah serta pengkabulan doa kami padamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa
وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار وجعلنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Walhamdulillah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang diberikan ilmunya kepada kita, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita bisa jalankan. Sisi satu Ramadan bentar lagi. Jadi apa yang dikatakan Ustaz, kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan dari diri sendiri. Jika kita punya amal, kita punya sedekah, insya Allah dari terbaiknya. Mungkin itu aja wasiat kita. Mungkin setelah wasiat ini karena sudah waktu libur, apa kita sholat dulu, apa kita makan nih? Sholat dulu. Sholat dulu. Kalau lapar lebih baik makan dulu. Kalau mau sholat dulu, gitu kan? Jangan sampai kita sholat perut lapar gitu, kan? Goyang-goyang. Goyang-goyang. Kita sholatnya dulu kali ya, Ustaz ya? Sholat kita di satu gang, dua gang ya, Lek? Di sini kalau di sini kita makan ya. Kalau di sini kan gitu, pilih makan dengan sholat atau sholat dengan Nah, goyang. Tapi mendingan makan dulu. Iya, biar tenang. Kita sholat di sini aja ya. Nanti kita tutup. Oh, mau ditanya, aku mau jawab. Oh ya udah. Boleh, Oh, boleh. mungkin ada teman-teman berkaitan dengan Ramadan, ada yang mau bertanya, bisa menjawab nih. Mungkin ada pertanyaan yang kira-kira mengganjal atau apa sih yang saya harus lakukan di bulan Ramadan gitu, atau persiapan apa aja sih? Pak Sudi, silakan dari Pak Sudi nanya. Bapak ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Sudi. Boleh diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, ngomong jujur saya mengenai hidayah. Vidya. Oke. Vidya itu saya belum begitu paham banget. Karena analogi saya begini. Apalagi tadi ditambah dengan Pak Ustaz kan kita tidak boleh mengandalkan orang lain. Kayak berpuasa yang wajib ini. Nah ini mohon dijelaskan karena logika saya begini, apakah dengan penggantian tersebut dia itu video tersebut apakah sudah Nanti kita. Oh ya. apa namanya Tercukupi tercukupi dari kebaikan amal ibadah yang kita tinggalkan. tinggalkan itu aja sih. Ya. Baik, terima kasih. Fidyah itu tebusan wajib dilakukan. Nah, kalau untuk kaitan dengan puasa, maka secara hukum ya, secara hukum fidyah itu sudah dilakukan. Ibarat kewajiban jatuh dengan syarat-syaratnya. Kalau udah tua, udah gak bisa puasa lagi, tidak apa namanya, tidak penyakitnya nggak tahu deh. Di tahun depan masih sembuh atau enggak kita nggak tahu. Ya kan? Nah, wa antasumu khairul lakum. Tapi Al-Quran memberikan motivasi. Tapi jangan dimudah-mudahin. Bagaimanapun wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau kalian semuanya berpuasa itu lebih baik. Lebih baik. Jadi kalau kita masih kuat, berpuasa. Dan kalau udah mentok banget, sudah. Tapi secara hukum, ya, di sisi Allah juga, ya tentu kalau hukum itu ditentukan, ya, di apa namanya disampaikan, Allah juga akan memberikan konsekuensi dari situ kan. Secara hukum kewajiban tergugurkan,
begitu juga di sisi Allah tentu kewajiban kita tergugurkan. Cuman kalau kita puasa khairul lakum, lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena kalau kita puasa, ibadah kita sambil puasa, pahalanya lebih besar ya? Lebih besar. Kita ngaji dibanding puasa dengan tidak puasa, lebih besar mana nih? Puasa. Jadi plus-plusnya banyak nempel di situ. Kalau logika orang kerjanya, kalau sakit boleh izin. Boleh. Dipotong gajinya? Enggak. Tergantung perusahaan. Kalau sakit izin boleh. Dipotong gaji. Enggak sakit mah. Kalau dipotong gaji lapor. Enggak lah, sakit. Boleh. Besok dokter datang. Sakit. Tapi mana yang lebih untung? Yang berangkat kerja atau sakit istirahat di rumah kalau dari sisi pendapatan? Sakit. Kan Dapat duit Pak Ustaz. Masih untung yang berangkat. Oh, Kenapa? Kalau berangkat, ya kan? Misalnya ada orderan baru, dapat. Oh, dapat tip. Lah iya kan? Lagi bosnya lagi bayar hati, lagi bagi-bagi parcel, dapat nggak? Dapat, angpau dapat. Tapi kalau yang sakit di rumah kan nggak mungkin. Kan? Itu logikanya begitu. Ya, begitu. Jadi bagaimanapun tetap kita usahakan. Meskipun kalau dalam kondisi sangat besar, ya kita yakin. Itu kalau kaitan dengan kewajiban. Ada fidyah yang lain di budaya kita kalau ada orang meninggal, ada fidyah. Ya kan? Iya. Tahunya di sorok kiri, sorok kanan. Iya. Nah, ini juga bagian dari ikhtiar para ulama memberikan alternatif. Meskipun kita tidak berharap penuh, ini hanya semacam usaha. Ya semoga Allah menerima. Gitu. Makanya lo bicara ditanya dalilnya nggak ada, mau cari di mana-mana nggak ada dalilnya itu. Gitu. Tapi itu adalah bagian dari istihad atau bagian dari persepsi ulama, karena namanya orang penuh keterbatasan dan juga saat meninggalkan ibadah, kita juga kadang-kadang nggak ngeh ibadah kita ini bagus atau tidak, diterima atau tidak, gitu kan? Atau kadang-kadang orang yang meninggal itu tidak ketahuan dia melakukan ibadah atau enggak. Maka dikiaskan para ulama itu berhati-hati disamakan dengan puasa. Kalau puasa tidak mampu puasa, kan dia boleh bayar gitu ya kan? Berharap agar misalnya ini dia di balai sakit, jadi nggak bisa ngapa-ngapain sebulan. Terus dia aja kan, ditanya kagak jawab, minta juga kagak. Ini jaga juga bingung ya. Kalau masih ngomong masih bisa dijawabin. Gitu kan? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, gitu. Ditanya kagak ngomong, ibunya masih pusing. Jadi kalau ditanya, itu karena apa? Karena dia jawab, jadi semuanya jadi bingung. Ya, kaitan dengan ibadah nggak mungkin juga kita kasih minta tahu dari dia. Makanya cara hati-hatinya sambil berdoa semoga Allah ampuni udah dengan fidyah ini. Misalnya kalau 30 hari, kalau seharinya 5. Ya kalau nggak 5 kali ya kan? Atau taruhlah sehari kayak puasa gitu, sehari 1 mud. 1 mud itu separuh dari zakat fitrah, 175 liter. Ya kan kalau zakat fitrah kan 3,5 liter, itu 175,75 liter. Nah makanya dihitung dulu kan 30. Kalau 1,75 liter 2 liter kali 30 berapa ya? 60. Terus kadang ada yang ngasih 60, berarti 60 liter ya. Nanti dibagi gitu. 1 liter untuk 120. Ada boleh kayak gitu kan? Nah, itu bagian dari ikhtiar. Dan bagian dari ikhtiar berharap agar si mayat ini diampuni oleh Allah kaitan dengan kaitan dengan ibadah yang dia tinggal, khususnya sholat fardu 5 waktu.
Meskipun juga tidak ada jaminan Allah terima atau tidak, dan tidak, tapi kita hanya berharap. Kita gak ngerti. Kalau ada Rasul, kita tahu Rasul diterima atau enggak. Itu kan isi hati kita, isi hati kita. Jadi tidak perlu juga bernegatif thinking atau rasanya macam-macam. Kita adalah bagian dari cara. Sama juga kita juga begitu. Dan supaya bagaimana ya? Ini utangnya kemarin lebih atau kurang? Lebih baik ini. Kalau lebih, ya kan, kalau lebih adalah pahala kita. Tapi kalau kurang, kan kita masih utang. Dan itu kan repot bagi kita. Kalau punya begitu, apalagi meskipun kalau begitu, tadi konsep yang saya sampaikan, dahulukan atau yakini lakukanlah ibadah atau perbanyaklah ibadah dari kita sendiri, dari kita sendiri, yang mengumpul dari orang lain. Kalau ada ibadah kalau Allah ada di sini. Yang lain. Hai, saudara. Udah. Udah. Kita muter. Baca yang ini. Adegan ini lo nggak di dua, awas lo ya adegan itu. Kita ketemu puasa. Lupa lontong. Iya, iya. Harus nangis. Kalau nggak nangis nggak dapat angpau. Harus nangis. Harus nangis. Kalau nggak nangis nggak dapat angpau. Harus nangis. Adegan ini nggak usah, adegan yang lain nggak usah lu. Biar panjang, Red. Maaf lahir batin. Biar kelas-kelasnya ya. Maaf lahir batin. 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 Maafin ya. Darah kau. Darah kau. Maaf lahir batin. Darah tolong. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maafkan lahir dan batin. Maaf lahir batin. Lahir batin. Ini kapan pun. Putar lagi. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Aduh. Rasain kamu. Foto, tapi dengan catatan begini ya. Woi, foto begini foto. Enggak malu. Bisa nempel di sini. Kita mau ngajarin sawe. Terima kasih Lasri. Terima
Amin. Amin. Siapa yang mau bilang terima kasih lagi? Gocap nggak